Desain mouse ini simple, tapi itu yang bikin gue penasaran. Nggak banyak gimmick, tapi build-nya surprisingly solid. Ini dia ROM SASH01S. Secara visual, ROM SASH01S ini bawa pendekatan desain yang clean banget. Hitam doff tanpa lampu RGB, bentuknya low profile, dan secara keseluruhan kelihatan simple tapi nggak murahan. Build quality-nya cukup solid, nggak ada bagian yang terasa ringkih, dan finishingnya rapi. Untuk mouse di harga segini, ini udah terbilang cukup niat. Mouse ini punya dimensi di 117,7 x 61,2 x 38,1 mm dengan berat sekitar 60 gram. Shapingnya simetris dan cenderung aman buat kebanyakan grip, baik claw, fingertip, maupun palm untuk tangan yang kecil menengah. Mouse ini pakai switch warna green white dot yang hot swappable dengan 100 juta klik. Feel-nya cukup enak, levelnya pas, dan nggak perlu effort berlebihan untuk diklik. Scroll wheel-nya juga udah per step-step yang jelas dan stabil. Nggak terlalu berat dan nggak terlalu longgar juga, karena dia menggunakan F-switch. Dari sisi performanya, dia udah pakai PixArt PAW3395 yang terbilang udah cukup bagus di kelas harga segitu. Trackingnya akurat, tanpa jitter atau delay aneh. DPI-nya pun bisa diatur dari 50 sampai 26.000 dan polling rate-nya maksimal di 1000 Hz. Ini udah cukup buat kebutuhan gaming kasual sampai kompetitif menengah. ROM SASH01S ini support remote connection yang bisa kalian gunakan secara wired, wireless 2,4 GHz dan juga Bluetooth. Ganti modenya pun gampang, tinggal slide toggle di bawah mouse. Baterainya sendiri udah di 600 mAh dan selama gua pakai ini bisa tahan beberapa hari dengan pemakaian normal di mode wireless. Oke, jadi beginilah tampilan dari driver ROM SASH01S ini, dimana ini udah cukup bagus karena dia udah bisa web dash. Tapi yang disayangkan kalau misalkan masuk ke dalamnya ini, kalian bakal lihat translate-nya itu masih belum merata. Walaupun di sini gue udah ubah ke mode English dan gue harus pakai translate dari Google supaya kita bisa mengerti juga untuk settingannya. Di bagian settingan ini kalau misalkan kalian lihat, semua settingannya itu dijadikan satu tampilan yang dimana kalian bisa setting untuk multimedia buttonnya di sebelah kiri dan makronya juga. Lalu kalian bisa reset factory di sini. Lalu kalian bisa setting untuk DPI-nya mulai dari 50 sampai 26.000. Lalu kalian bisa setting juga untuk polling rate-nya yang mentoknya itu di 1000 Hz. Lalu kalian bisa setting untuk light effect untuk DPI-nya. Jadi kalau misalnya kalian ganti DPI, itu akan muncul warna di mouse kalian. Lalu di bagian bawahnya kalian bisa lihat ada performance mode, dimana kalau ini dinyalain, baterainya mungkin lebih boros, cuman dia ini lebih cocok kalau misalnya kalian pakai untuk gaming. Lalu di bagian bawahnya ini kalian bisa setting untuk LOD-nya, yaitu low dan high. Lalu kalian bisa setting untuk straight light correction, lalu ada ripple control, mobile synchronize, wireless turbo yang dimana ini ada mode 1, mode 2, mode 3, dan auto. Yang dimana di mode 1 ini lebih cocok untuk yang jauh dari wifi router atau wireless device lainnya. Dimana kalau di mode 2 ini kalian itu cocok kalau misalnya lagi ada di lingkungan yang banyak wireless device-nya. Lalu mode 3-nya ini lebih cocok untuk wireless yang lebih dekat dari wifi router atau wireless device lainnya. Dan di sini kalian bisa setting juga untuk auto, jadi dia menyesuaikan. Lalu di bagian bawahnya kalian bisa setting untuk sleep time-nya, yang dimana ini kalian nggak bisa setting untuk dia never sleep. Cuma yang menurut gue sayang aja karena gue orangnya yang kurang seneng kalau misalnya mouse itu tiba-tiba ke sleepnya, walaupun memang itu lebih boros baterai sih, cuman ya begitulah. Lalu kalian bisa setting untuk angel correction juga di bawah dan ada key response di sini. Dan kalau misalnya kalian cek di atas ini ada settingan untuk standar dan ROM gaming, yang dimana ini ada beberapa aja sih settingan yang berbeda dan kita coba akan ubah ke ROM gaming ini. Nah, di sini dia akan suruh reboot, tapi sayangnya dia nggak bakal langsung keubah. Gue pencet return pun, dan gue masuk lagi, dia nggak keubah gitu. Jadi kalian harus refresh dulu, F5 dulu, baru dia akan keubah ke ROM gamingnya. Nah, di sini kalian bisa lihat settingannya itu sedikit berbeda, dimana kalian di performance mode-nya ini ada gaming plus, lalu di bagian key response-nya ini dia kepisah antara press dan release-nya. Dan yang sejauh gue lihat sih, cuman ini dua aja sih yang berbeda. Tapi menurut gue nggak terlalu ngaruh-ngaruh juga sih selama gue pakai. Jadi ya ini balik lagi ke kalian mau dipakai atau enggak gitu. Dan misalnya pun kalian mau balikin ke settingan standar,
Sama juga kalian pas tekan reboot nggak bisa langsung keubah, jadi kalian harus langsung F5 dulu atau reverse dulu biar dia balik ke settingan standar. Dan ya, seperti ini. Dan ya, beginilah tampilan dan settingan dari driver RAW-M SISH01S ini. Selama gue pakai buat kerja dan main game ringan, mouse ini performanya stabil, nggak ada masalah koneksi atau input lag. Yang gue suka, dia nggak berisik dan feel-nya enak, kerasa presisi tapi tetap ringan. Harga RAW-M SISH01S ini ada di sekitar 59,99 USD. Tapi karena mereka lagi ngadain diskon, jadi harganya itu ada di sekitar 39,99 USD. Yang kalau misalnya kalian rupiahkan, itu ada di sekitar 650 ribuan yang bisa kalian cek langsung di websitenya. Jadi RAW-M SISH01S ini emang bukan mouse yang banyak gimmick, tapi justru karena itu dia terasa simple, fungsional, dan surprisingly solid buat di harga segitu. Kalau lo cari mouse yang gak ribet dan shape-nya aman, ini bisa masuk ke shortlist kalian. Menurut lo gimana? Worth it nggak buat dijadiin daily driver? Coba komen di bawah ya. Segitu dulu gue Jauh Hyung. Adios!